Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan pecinta tanaman dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semua selalu dikaruniai kesehatan dan keselamatan. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita bisa bertemu lagi bersama kami untuk belajar bersama tentang tanaman. Bicara masalah tanaman, pasti banyak ragam dan jenisnya. Tapi khusus untuk pertemuan kali ini, kami seperti biasa atau seperti video yang sebelumnya, kami ajak kawan-kawan untuk belajar bersama tentang jenis kayu, yaitu kayu balsa. Untuk kesempatan kali ini, saya akan sharing pengalaman atau pengetahuan saya tentang tahap-tahapan untuk proses penyemaian biji balsa. Tapi sebelum kami lanjut untuk proses penyemaian biji balsa ini, bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini, kami mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, serta aktifkan tombol loncengnya agar kawan semua dapat notifikasi dari kami berikutnya. Dan bagi kawan yang sudah subscribe, saya doakan semoga dapat rezeki yang melimpah. Baik, sekarang mari kita lanjut untuk proses pembuatan bibit balsa ini. Yang pertama yang pasti kita siapkan dulu biji balsa. Biji balsa yang kita pilih harus yang biji yang sudah tua. Adapun ciri-ciri biji balsa yang sudah tua bisa kita lihat dari warna kulit biji balsa tersebut, yaitu dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklat-coklatan. Nah, seperti ini biji balsa yang sudah tua, bisa kita perhatikan bersama. Yang paling penting sebelum proses berikutnya, perlakuan biji balsa, kita harus perhatikan kondisi dari biji tersebut. Yang saya maksud, apakah biji balsa ini sudah kering atau masih agak basah. Kemungkinan terjadinya atau timbul jamur itu biasanya biji itu, yang pertama biji terlalu muda, yang kedua biji dalam kondisi kurang kering atau kurang penjemuran. Untuk itu proses tahap-tahap untuk penyemaian biji balsa ini, yang pertama yaitu persiapan biji yang sudah tua. Kemudian lanjut untuk tahap berikutnya, yaitu tahap penjemuran. Tahap penjemuran ini kita lakukan yaitu sebelum proses perendaman, dengan tujuan kalaupun ada biji balsa yang masih bercampur belum kering, itu bisa kita antisipasi dengan cara kita jemur terlebih dulu. Bisa kita perhatikan bersama, ini contoh biji balsa yang kondisi kurang kering atau rawan terkena jamur. Dari segi warna sudah agak beda, yang sudah kondisi kering bagus, warnanya hitam kecoklatan cenderung mengkilap. Tapi yang kondisi masih basah ini biasanya coklat muda atau agak warnanya agak pudar. Untuk itu proses yang paling penting sebelum proses berikutnya, yaitu biji balsa kita jemur terlebih dulu. Tahap penjemuran ini selain untuk mengantisipasi timbulnya jamur atau busuk biji pada biji balsa,
Penjemuran ini bertujuan untuk kedepannya setelah biji kita semai itu, pertumbuhan atau perkecambahan dari biji balsa ini bisa serempak. Menurut pengamatan kami, dari pengalaman kami yang terdahulu, penyemaian biji balsa yang pertumbuhannya tidak serempak itu, kalau kami amati itu berawal dari kondisi biji balsa yang kekeringannya itu tidak merata. Akhirnya sampai di persemaian itu daya tumbuhnya kurang maksimal. Jadi bisa kita antisipasi mulai dari persiapan benih atau biji sebelum kita rendam atau kita tabur. Itu bisa kita lihat kondisi, kalau kondisinya sudah kering merata itu proses bisa kita lanjutkan tahap perendaman. Tapi kalau kondisi kekeringannya itu belum merata, itu bisa kita lakukan proses penjemuran terlebih dahulu. Setelah proses penjemuran selesai dengan ditandai biji balsa yang sudah kering merata, biji balsa bisa kita simpan di tempat yang kering atau wadah yang kering. Usahakan jangan menyimpan biji balsa atau menempatkan biji balsa di tempat yang lembab, karena akan memicu pertumbuhan jamur kembali. Dalam penyimpanan biji balsa, kalaupun tidak langsung kita semai, bisa kita amati secara berkala. Ada kemungkinan kalau disimpan di tempat atau di wadah itu lama-kelamaan akan bisa tumbuh jamur kembali. Untuk itu pengamatan selanjutnya bisa kita lakukan bertahap. Kalaupun ada timbul jamur kembali, itu bisa kita ulangi penjemuran. Bagi kawan-kawan yang mau melakukan penaburan benih atau penyemaian benih biji balsa ini, lebih baik kawan lakukan yaitu perendaman biji terlebih dahulu, yaitu bisa kita lakukan selama kurang lebih 24 jam. Dan bagi kawan-kawan yang mau belajar bersama kami dalam proses pembuatan media semai atau media penaburan biji balsa, dan bagaimana cara mengantisipasi terjadinya rebah batang, biasanya itu terjadi kalau pertumbuhan atau perkecambahan biji balsa mulai tumbuh. Biasanya kendalanya timbul penyakit rebah batang. Itu akan saya buatkan video di video berikutnya. Dan saya kira cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi kawan-kawan yang telah setia mengikuti video ini sampai selesai. Untuk dapat notifikasi video dari kami berikutnya, bagi yang belum subscribe channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe yang ada di bawah video ini, serta aktifkan tombol loncengnya agar kawan semua bisa belajar bersama kami di video berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.